Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Pagi hari ini jumpa lagi bersama Kubal Bolang Channel dalam episode ke-6 Mahabharata yang berjudul Kelahiran Karna, yang kemudian dikenal dengan nama Raja Angga. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan apabila rekan-rekan suka terhadap video ini, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada rekan-rekan kita. Khusus bagi rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, silakan tinggalkan komentar pada video ini. Seorang raja di Kuntiboja sangat bersedih karena tidak memiliki keturunan. Beruntung dia memiliki sepupu yang bernama Raja Sura, memiliki satu orang putra bernama Wasudewa dan satu orang putri bernama Perta. Raja Sura kemudian memberikan anaknya yang perempuan untuk diangkat oleh Raja Kuntiboja menjadi putri mahkota. Setelah melalui prosesi penobatan putri mahkota, akhirnya Perta diberi nama Kunti. Kunti adalah seorang anak yang sangat cantik. Tingkah lakunya sangat terpuji. Tidak heran sehingga Raja Kuntiboja sangat menyayanginya. Ia adalah milik yang paling berharga dari ayah angkatnya. Suatu hari Resi Durwasa yang sangat terkenal di seluruh dunia karena tapanya dan sifatnya yang pemurah akan berkunjung ke ibu kota Kuntiboja. Ia ingin menghabiskan beberapa hari dengan Raja Kuntiboja. Kunti telah ditunjuk oleh ayahnya untuk melayani sang resi selama ada di ibu kota Kuntiboja. Sebuah kehormatan bagi Kunti untuk melayani kebutuhan spiritual seorang resi Durwasa yang sangat terkenal. Akhirnya Kunti pun melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa hormat, yang pada akhirnya membuat sang resi sangat bangga kepada anak ini, dan beliau pun sangat senang berada di Kuntiboja. Akhirnya Resi Durwasa berkeinginan untuk menganugerahkan sesuatu yang berharga bagi anak kecil ini. Di suatu pagi yang cerah, Resi Durwasa memanggil
Dewi Kunti untuk menghadapnya, dan ia mengatakan ia akan mengajarkannya mantra tertentu. Jika ia mengucapkan mantra ini pada dewa yang ia pikirkan, maka dewa itu akan datang padanya. Dengan lugu, Kunti menerima hadiah ini dengan segala kebahagiaan sebagai seorang putri raja. Dan Resi Durwasa pun pergi meninggalkan ibu kota Kuntiboja. Kunti saat itu hanyalah seorang gadis kecil, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Resi Durwasa ketika ia mengatakan bahwa dewa yang diundang akan datang padanya. Ia begitu bahagia seperti anak kecil dengan mendapatkan mainan baru. Ini adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Matahari dengan sinarnya yang sangat lembut mengandung kesejukan fajar, dan sungai yang indah, airnya yang bersinar tertimpa cahaya matahari yang cerah dan keemasan. Pemandangan ini menyentuh hati gadis kecil ini. Kunti memikirkan betapa bahagianya jika matahari berada di sisinya. Dalam waktu yang singkat, ia ingin menghadirkan dewa matahari dengan sinarnya yang indah. Ia pun mengucapkan mantra itu, memikirkan dewa matahari akan datang padanya. Ya, itulah caranya ia akan datang padanya. Gadis yang malang ini dalam ketidaktahuannya mencakupkan kedua tangannya menyerupai kuncup teratai dan memanggil matahari dengan mantra yang telah diajarkan oleh Resi Durwasa. Setelah ia membuka matanya, sebuah keajaiban terjadi. Sepanjang sungai yang mengalir, cahaya matahari bersinar dengan terang. Ia silau karena cahaya yang tiba-tiba terang benderang. Dewa matahari berada di sampingnya. Ia berdiri melihat senyumannya yang menggoda. Kunti sekarang bahagia dengan keberhasilannya melafalkan mantra itu. Aku berdiri melihatmu, bersinar di ufuk timur. Pemandangan ini sangat indah dan engkau begitu indah, sehingga aku ingin engkau datang kemari. Oleh karena aku membaca mantra yang telah diajarkan oleh sang resi, engkau telah datang. Betapa hebatnya mantra tersebut. Dewa Surya pun tersenyum. Kemudian ia bersabda, "Sekarang aku telah datang. Apa yang engkau inginkan dariku?" Dengan lugu, Kunti pun menjawab, "Aku hanya memikirkanmu dan membayangkan betapa indahnya jika engkau berada di sisiku. Hanya itu, tidak ada yang lebih." "Bukan itu saja," kata Batara Surya. "Ini
adalah bukti bahwa kau tidak tahu arti kata-kata sang resi ketika ia mengajarkan mantra ini. Ia berkata bahwa dewa siapapun yang engkau panggil akan datang padamu. Bukankah begitu? Iya, kata Kunti, tanpa mengerti kata-kata sedikit pun. Tidakkah engkau tahu, kata Dewa Surya, bahwa sang dewa akan memelukmu dan memberimu seorang putra yang tampan dari dewa yang engkau panggil. Kunti pun sangat terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu, kata gadis kecil itu ketakutan. Aku tidak tahu kalau itu arti mantra tersebut. Aku mohon ampunilah kekanak-kanakanku. Pergilah dan selamatkan aku dari rasa malu. Tetapi itu tidak mungkin, kata sang dewa. Sekali kau memanggilku, aku tidak bisa kembali sebelum aku menyentuhmu. Sekali kau memanggilku, aku tidak bisa lari dari kekuatan mantra yang telah kau ucapkan tanpa berpikir. Kunti pun dipenuhi rasa kesedihan. Aku hanyalah gadis kecil, katanya. Aku belum menikah. Apa yang akan dikatakan dunia? Apa yang akan dikatakan ayahku? Hal ini akan membuat hatinya sedih jika ia tahu bahwa putrinya tidak perawan lagi. Bisakah kau pergi? Pinta Dewi Kunti. Dewa Surya sangat terpesona dengan cara berbicara Dewi Kunti. Ia sangat mencintai wanita ini walaupun hanyalah seorang gadis kecil. Ia tersenyum padanya dan menenangkan hatinya dengan kelembutan kata-kata dan senyumannya. Batara Surya meyakinkan Dewi Kunti, janganlah begitu takut anakku. Tidak akan ada yang tahu hal ini. Gadis muda ini percaya dengan kata-katanya dan juga terpesona karena ketampanannya. Ia menerima tanpa takut dengan akibatnya. Aku akan pergi, anakmu akan lahir bersama dengan Kewaca dan Kundala. Kelak ia akan menjadi seperti aku. Ia akan menjadi pemanah yang hebat. Dengan kebaikan hati, tidak seorang pun yang akan menyamainya. Ia akan terkenal ke seluruh dunia sebagai orang yang paling berbakat dan semua orang-orang yang berbakat. Ia tidak akan bisa menolak siapapun, walaupun aku melarangnya. Ia akan menjadi seorang pria yang bangga akan dirinya dan juga seorang yang peka. Kemasyurannya di dunia ini akan terus diingat sepanjang matahari dan bulan bergerak sesuai dengan orbitnya. Dengan kata-kata ini, Dewa Matahari pun hilang dari pandangannya. Sementara itu, seorang anak terlahir dari telinga Kunti, sehingga ia diberi nama Karna. Ia tidak tahu
apa yang ia lakukan. Terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Ia hanya peduli pada rasa malu. Kemudian ia melihat keluar jendela. Sungai mengalir seperti semula. Hanya dalam hati Kuntilah badai begitu dahsyat terjadi. Ia berubah pikiran. Kemudian membungkus anak itu dengan kain sutera. Ia meletakkannya pada kotak yang terbuat dari kayu dan membawanya ke tepi sungai. Ia menghanyutkan kotak itu dari aliran sungai dan segera kembali ke kamarnya. Dari jendela ia melihat kotak itu mengapung jauh dan semakin jauh darinya. Ia merasa bahwa hatinya terserang rasa sakit yang teramat sangat. Sebuah kerinduan tidak terucapkan untuk seorang bayi yang tak berdaya dan mengapung di tengah-tengah sungai yang besar itu. Air matanya mengalir. Kemudian ia mengangkat tangannya, memasrahkan diri pada matahari. Ia menangis. Dewaku, aku telah melakukan ketidakadilan yang besar kepada anak yang terlahir darimu dan dariku. Aku mohon jagalah dia. Jangan biarkan hal buruk terjadi padanya. Kunti pun berbicara pada anaknya yang telah hilang. Semoga jalanmu adalah jalan yang suci. Dewa air akan menjagamu, engkau tidak akan meninggal. Semoga dewa di surga yang tinggi akan menjagamu. Aku akan menjengukmu suatu hari di masa depan. Aku akan mengenali Kawaca dan Kundalamu. Ibu angkatmu, ia akan melihatmu dengan tumbuh menjadi dewasa dan ia akan menjadi wanita yang berbahagia. Tetapi aku adalah wanita yang paling tidak beruntung dari semua wanita. Aku tidak akan pernah memilikimu sebagai putraku. Tuhan memberkatimu, anakku, anakku yang pertama. Kunti yang dulunya gadis kecil yang ceria, kini telah menjadi seorang wanita dengan cepat. Hilanglah hari-hari yang ceria pada masa gadisnya. Tidur ataupun terjaga, ia hanya melihat satu benda. Sebuah kotak dengan selembar kain sutera yang dibungkus. Seorang bayi yang mungil dengan Kawaca dan Kundala yang bersinar di terpa sinar matahari pagi. Kelak anak inilah yang menjadi sangat terkenal. Seperti yang disabdakan oleh Batara Surya, dia merupakan pemanah yang hebat, pemuda yang termasyur, dan karena kebaikan hatinya, dia tidak dapat menolak siapapun. Baiklah rekan-rekan dan sahabatku bal-bolang yang saya cinta dan saya banggakan, itu yang dapat kami sampaikan dalam episode ke-6 ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Silahkan simak
pada episode ke-7. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.